Nama Agnes Santoso, presenter dan jurnalis SBO TV Surabaya, muncul sebagai salah satu calon kandidat moderator debat Capres dan Cawapres. Usulan nama-nama presenter di luar Jakarta mengemuka di tengah polemik independensi dari sosok moderator yang memimpin jalannya debat Capres dan Cawapres. Dan berikut ini wawancara eksklusif dengan Agnes Santoso terkait dengan munculnya namanya dalam calon moderator debat Capres-Cawapres dari luar Jakarta. Ya kalau ditanya tanggapan ya cukup cek aja sih. Ya karena kan sebenarnya kan selama ini kan belum pernah muncul ya. Dimana-mana kalau orang bilang siapa yang bertugas nanti kalau ada event seperti ini tetap Jakarta sentris lah. Jadi ketika ada nama muncul ya cukup surprise. Tapi paling enggak aku berharapnya itu bisa jadi jalan masuk ke teman lain kita yang ada di daerah itu juga bisa berkontribusi untuk nasional. Jujur kalau dibilang ada dua hal sebenarnya. Kalau dibilang perdebatan Capres-Cawapres ya berharapnya itu benar-benar bisa berdebat dengan program yang mereka punya masing-masing, berdebat tentang yang satu mengemukakan kelebihannya sendiri, yang satu akan mengkritisi, begitu juga dengan sebaliknya. Subisi mungkin debat seperti itu, bukan kemudian yang satu mencari kejelekan yang lain dan begitu sebaliknya, tapi lebih kepada adu program, adu gagasan. Ya harus dipersiapkan. Ini kan bukan soal siapa apa nggak siap, tapi kan semua butuh persiapan. Pasti ada persiapan kan. Tidurnya cukup, makannya cukup. Biar tenang. Apa ya? Nyiapin mental aja sih. Nyiapin mental supaya tetap tenang untuk ngebawain, karena riuh suara pendukung itu juga akan pengaruh gimana kita menertibkan pendukung juga, gimana kita mengatur bahasa. Gitu aja sih. Dan itu disaksikan oleh seluruh Indonesia yang kemudian itu tadi. Kalau dibilang sudah waktunya ya tetap sih, karena memang mindset itu kan di tangan saya terus kan ya mau nggak mau ya. Tapi itu ibaratnya. Tapi secara kualitas? Secara kualitas saya bukan dalam ranah untuk kemudian berbicara tentang atau mungkin menilai gitu ya. Tapi kita semua sama lah. Basic kita adalah sama-sama jurnalis, basic kita sama-sama pers, ada juga yang basic kita adalah news anchor gitu. Jadi kualitas pun juga sama. Apalagi sekali lagi kita bicara tentang tugasnya itu adalah moderator, bukan komentator. Artinya sudah ada rule yang jelas, kalau waktu habis maka dipersilakan. Artinya moderator tidak punya ruang banyak untuk bicara. Moderator hanya membantu mengarahkan dan bla-bla, dan semua orang pasti bisa. Dia tidak punya ruang untuk kemudian memihak, dia tidak punya ruang untuk kemudian memberikan ruang lebih banyak kepada salah satu. Itu nggak ada, karena sudah jelas kok aturan mainnya. Kami persilakan untuk menjawab, kami persilakan waktunya sekian menit, kami persilakan waktunya sudah habis, silakan mulai menanggapi, silakan ini. Jadi artinya rule of the game-nya sudah ada. Tantangannya sama, hanya beda skala. Ini satu daerah, satu nasional. Ibaratnya ini yang skup kecil, ini yang skup besar. Tantangannya yaitu tadi, karena ada mindset keberpihakan. Kita salah ngomong sedikit aja, orang udah bilang, atau mungkin salah satu pendukung sudah bilang dia berpihak. Tantangannya cuma di situ. Bagaimana pemilahan bahasa, bagaimana ini mungkin ada jargon-jargon yang jargon itu umum, tapi juga ternyata nggak boleh dipakai, gitu kan. Ya permasalahan apa enggak itu sebenarnya kan masih subjektif dari masing-masing sebenarnya kan. Independensi karena mau tidak mau sebenarnya kalau background mereka adalah jurnalis, mereka adalah pers, ya mereka tetap independen begitu. Karena gini, kalau kita bicara moderator
moderator itu kan bukan komentator, artinya dia hanya mengarahkan dan itu sesuai dengan waktu yang sudah dibagi. Jadi saya merasa sih nggak ada peluang untuk kemudian moderator ini akan memihak kepada salah satu, misal katakanlah karena mungkin saya ngefans dengan salah satu kubu terus kemudian waktunya saya biarin panjang gitu, itu nggak mungkin banget. Jadi should be sebenarnya dengan segala aturan, moderator yang ditegaskan di situ udah pasti independen. Komentar dari mungkin ada pendukung salah satu kubu yang ngeri itu karena mereka dengan paham benarnya langsung menjudge begitu, karena mau tidak mau sebenarnya kayak seorang Hasso, dia adalah dengan backgroundnya dia sebagai orang insan media ya, jadi dia akan tetap menjaga roh independensi itu tetap ada dalam diri dia gitu loh. Terlepas mungkin karena orang sensi, kenapa kalau misalnya Hasso menyerang ke salah satu kubu artinya harus kemudian dianggap misalnya dalam setiap maksudnya dia pertanyaannya berbeda bobotnya begitu, kemudian orang langsung akan menganggap dia berpihak. Ya nggak semudah itu juga sih sebenarnya untuk bisa. Artinya panggung ini berbeda ya secara konten, antara seharusnya tidak bisa digeneralkan ya, karena moderator kapasitasnya kan sudah ada aturan. Beda karena ya itu tadi, kecuali tiba-tiba misalnya kayak contoh, kita ambil contoh kemarin yang udah berjalan gitu ya, misalnya aja Mbak Ira Kusno tiba-tiba kemudian Pak Jokowi waktunya sudah habis tapi saya kasih kesempatan untuk Bapak untuk kemudian berbicara lagi. Nah otomatis itu nggak mungkin karena rule of the game-nya dia melanggar, artinya dia kemudian memberikan satu ruang. Jadi moderator itu, tugas paling berat buat moderator itu sebenarnya adalah apa? Menahan untuk kita ngomong. Itu tugas paling beratnya karena ruangnya udah nggak ada, ruangnya udah jelas rumahnya ini dan bukan komentator. Kita bahkan tidak bisa punya kesempatan untuk bertanya versi kita. Jadi label independensi itu kurasa harusnya udah bisa dihilangkan. Saya nggak bisa bilang Peluang apa ya, kalau dibilang peluang tetap lah, biar gimana pun tetap yang lebih besar yang di Jakarta begitu kan, karena kan orang juga akan langsung melihat secara langsung. Mungkin kalau yang di daerah yang melihat ya orang daerah gitu kan, yang mungkin dan bisa menilai orang daerah, belum itu orang Jakarta yang sebagai pemegang event sendiri tahu bagaimana kualitas, tahu bagaimana ini kan yang dikhawatirkan itu kan dalam satu acara kan, ini orang ini bisa megang nggak sih, bisa menjalankan nggak sih, kan orang harus melihat dulu portofolionya kayak gimana. Tapi sejujurnya ketika pilkada kemarin itu adalah momen untuk menunjukkan bahwa banyak anak-anak atau mungkin rekan-rekan di daerah yang juga sudah memimpin jalannya debat setiap daerah, kota, kabupaten, karena kemarin kan serentak. Semuanya ini adalah host-host yang pernah menjalankan debat pilkada di kota kabupatennya masing-masing, nggak cuma bahkan Jawa Timur atau mungkin bahkan luar Jawa pun juga mereka juga ada menyelenggarakan, KPU daerahnya juga menyelenggarakan, dan selalu ada host debat, dan host debat itu bukan dari Jakarta.